pemirsa Metro TV, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Permatasari Harahap di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya pemirsa, program Go Healthy hadir setiap harinya dengan narasumber juga masalah kesehatan yang berbeda-beda. Dan di sini kami tidak hanya memecahkan masalahnya, tapi juga akan memberikan solusinya kepada Anda. Dan bagi Anda nih yang juga punya keluhan kesehatan dan ingin berbagi cerita bersama kita di sini, boleh, kami tunggu ceritanya. Baiklah pemirsa, harus kita akui nih, mungkin hanya sebagian kecil orang yang masih bisa produktif di usia tua. Biasanya mereka masih memiliki tubuh yang bugar dan juga sehat. Nah, narasumber kita hari ini sudah berusia 71 tahun, tapi masih aktif bekerja. Nah, beliau memang memiliki riwayat penyakit jantung nih, dan dahulu kerap kali keluar masuk rumah sakit. Namun, kini kondisi kesehatannya sudah jauh membaik. Bahkan menurut beliau, di usianya yang sudah 71 tahun ini, tubuhnya tidak mudah merasa lelah. Lantas, kira-kira apa saja yang dilakukan olehnya dalam menjaga kesehatan? Nanti kita akan berbincang langsung dengan Bapak Hernawan. Tapi sebelumnya, saya akan memperkenalkan dua praktisi kesehatan yang sudah hadir di sini. Ada Bang Paidon. Halo Bang Paidon. Halo Mbak Ai, halo pemirsa, salam sehat. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Baiklah, sebelahnya juga ada Mas Nurman. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, baik, dan pemirsa di rumah juga harus sehat. Harus sehat. Nah, ada Pak Hernawan di sini. Apa kabar, Pak? Baik, sehat. Sehat, harus semangat. Jadi waktu itu Bapak memeriksakan tensinya berapa waktu cek awal? Yang bawahnya itu 40-50, atasnya ya 140-150. Oke, lalu Bapak memeriksakan ke dokter. Kata dokter, ini jantungnya bocor. Oh, itu berapa tahun lalu, Pak? Awalnya 7 tahun lalu. 7 tahun lalu. Jadi sudah tahu kalau ada kebocoran di jantung. Lalu selama sudah tahu nih ada kebocoran jantung gitu, apa treatment yang dilakukan? Saya ya ke dokter jantung, dikasih obat, makan obat, tapi untuk meyakinkan saya pindah-pindah dokter. Ya, jadi mungkin ada 5-6 dokter jantung dah yang saya datengin gitu. Sini selama 4 tahun ini gitu. Sampai di 18 saya di CT scan. Oke. Nah, tapi sebelumnya apa yang Bapak rasakan di tubuh? Apakah rasa lemas, sakit, sesak gitu ada nggak? Rasanya mungkin cepat capek. Cepat capek. Ya, dari hasil CT scan-nya baik atau tidak? Tersumbatnya 60%. 60%. Ada sumbatan akhirnya. Oke, jadi ada kebocoran jantung lalu ada penyumbatan juga. 60%. Tapi dari awal Bapak sudah diminta untuk memasang ring? Iya, di kateter mau dipasang ring. Tapi nggak mau? Nggak mau. Oke, baiklah. Ini ada dua masalah yang berbeda di sini. Ya kan? Satu adalah kebocoran, lalu ada penyumbatan, Bang Paidon. Ya, jadi kita lihat tadi beliau baru tahu sekitar 7 tahun yang lalu ya Pak ya. 7 tahun yang lalu pada usia 64 tahun. Sebelumnya Bapak pernah periksa tensi nggak? Nggak perhatiin. Nggak perhatiin. Ya. Jadi nggak pernah tahu juga. Jadi nggak pernah tahu bahwa itu sudah ada berarti sebetulnya ya dan Bapak tidak Idon, ada yang namanya orang hipertensi itu sekarang tensinya normal, besok tiba-tiba tensinya naik, itu nggak ada. Ya. Semuanya butuh proses. Walaupun ketika kita sampai di angka 140-150 pada usia 64 tahun, sebetulnya tidak terlalu payah, ya, tidak terlalu berat, tapi tetap saja ada potensi di mana ternyata proses penyumbatan pembuluh darah sudah terjadi. Ketika dikonfirmasi dengan pemeriksaan yang lain oleh dokter jantungnya, ternyata benar ada sumbatan 60%. Iya. Artinya apa? Artinya sumbat pembuluh darah jantung kan ada 3 tuh. Kalau tersumbat satu kan bisa tersumbat yang lain. Kalau tidak melakukan sesuatu, berarti ada risiko ya terjadinya serangan jantung yang bisa mematikan. Ya, lakukan pemeriksaan kesehatan Anda. Sebab kalau Anda tidak tahu, nanti ini bisa fatal. Dan ketidaktahuan itu bisa jadi tragedi. Tapi gini, kalau misalnya ngomongin tensi, tadi kan Bapak bilang atasnya 140, bawahnya kadang-kadang 40-50 gitu ya. Tensi normalnya tuh berapa sih harusnya? Kalau ingin namanya tekanan atas ya Pak ya, tekanan atas itu kita bilang sebagai tekanan sistolik. Normalnya itu di bawah 120, di 120 dan ke bawah gitu. Di atas itu kita anggap sebagai tinggi gitu ya. Tetapi tekanan diastolik itu dia di angka 90 ke bawah. Artinya 90 ke atas itu dia tinggi. Tapi jangan sampai di bawah dari 60 tekanan bawahnya, tekanan diastoliknya. Nah, Bapak ini tidak tinggal diam loh. Beliau tahu ada masalah di tensinya, loh juga ada masalah di jantungnya, ada mengalami penyumbatan juga kebocoran. Tidak tinggal diam pastinya. Dan Bapak sudah menggunakan teknologi laser, benar? Benar. Nah, apa yang dirasakan setelah menggunakan teknologi laser? Ya lebih sehat gitu.
tidur lebih nyenyak. Awal 2019 Baik. kan ketahuan penyumbatan scan 60%. Nah, Baik. cuman di Februari 20 saya tahu pasti di kateter gitu. Ya udah kateter udah. Iya. Pas di kateter nggak taunya penyumbatannya jadi 30. Wow. Ini hebat sekali. Seperti apa cara kerja dari teknologi laser? Jadi ringkas saja ya, bahwa teknologi laser itu adalah teknologi yang menggunakan sinar laser yang didesain kekuatannya, powernya untuk kesehatan darah dan pembuluh darah yang kita bicarakan ini. Dia merangsang produksi oksida nitrit, jadi pembuluh darah dibantu terbuka. Nah, jadi ketika terbuka, maka tubuh kita mengalami proses pengenceran darah secara alami. Kan ada ruang kosong tuh. Nah, ketika proses pengenceran terjadi, tubuh berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Termasuk proses sumbatan pun bisa dibantu dibersihkan. Baik. Ketika Pak Hermawan itu dari 60% jadi 30%, itu adalah salah satu contoh aktivitas atau fungsi dari sinar laser yang keluar dari teknologi laser. Sehingga apa? Bisa mencegah komplikasi yang mungkin dari orang yang tekanan darah tinggi kan bukan cuma serangan jantung. Iya. Bisa ada stroke, bisa gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi sinilah pentingnya penggunaan teknologi laser buat pencegahan. Oke, baiklah. Nanti kita akan ulas lebih dalam lagi manfaat yang dirasakan oleh Pak Hermawan setelah penggunaan teknologi laser, dan juga pasti akan dijelaskan oleh Bang Paidon juga Mas Nurman bagaimana sih cara kerja juga manfaat dari teknologi laser sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Hai pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, narasumber kita hari ini masih tetap produktif di usia senja. Usianya 71 tahun, ada Bapak Hermawan. Tapi beliau ini memiliki masalah kesehatan jantung. Yang pertama adalah mengalami kebocoran dan juga ada penyumbatan. Penyumbatan ini sebanyak 60%. Nah, ternyata sudah diperiksa nih, yang pertama 60%. Lalu beliau tidak tinggal diam saja. Beliau menerapkan pola hidup sehat dan apalagi dengan penggunaan teknologi laser. Pemeriksaan kedua masih 60%. Karena memang ini adalah proses yang tidak instan. Tapi karena dipakainya secara rutin di teknologi laser, pas pemeriksaan ketiga, ternyata sumbatannya turun dari 60 ke 30%. Benar ya Pak Hermawan ya? Benar. Oke, baiklah. Pak, tapi apa yang paling Bapak rasakan secara fisik gitu ya setelah menggunakan teknologi laser? Staminanya gimana sekarang? Ya lebih sehat, berkurang lah ngos-ngosannya. Oke, pola tidurnya Nyenyak. lebih nyenyak. Biar sering bangun tapi Bisa tidur lagi. Bisa tidur lagi. Bisa tidur lagi. Oke, baiklah. Bapak, selain Bapak yang menggunakan teknologi laser, sekeliling Bapak ada lagi nggak teman-teman atau keluarga yang memanfaatkan juga? karena istri sama anak pakai. Nah, istri ada keluhan, Pak? Hah? Keluhan istri ya di dengkul ya, lutut. Oh, lebih ke lutut. Dan juga memanfaatkan teknologi laser secara rutin sekarang ya. Iya. Oke, baiklah. Bang Paidon, saya ini menarik sih dengan keluhan yang dirasakan oleh Bapak gitu ya. Bapak itu ada penyumbatan 60%. Biasanya kalau ada sumbatan 60%, dengan bertambahnya usia, yang saya tahu selama ini, namanya sumbatan itu kan nggak mungkin menurun ya. Pasti ada kesempatan atau ada kemungkinan akan bertambah. Betul. Proses penuaan itu menyebabkan terjadinya hormon turun. Ketika hormon turun, massa otot kita turun. Termasuk apa? Termasuk otot-otot pembuluh darah. Iya. Kekuatannya, kelenturannya jadi kurang. Nah, ketika ini berkurang, makin tua, kalau sudah ada penyumbatan, tentu makin susah tubuh kita untuk recover atau buat pulih. Nah, itu sebabnya tindakan pencegahan itu memang penting, harus dilakukan. Dan pada kasus Pak Hermawan, yang mana saya kira pemirsa bisa ambil pembelajaran ya. Nggak perlu harus kena dulu baru. Jangan. Ya. Kalau kena dulu baru bertindak, kayaknya payah lah. Nah, Iya. Pak Hermawan ini ada masalah katup jantung dan pembuluh darah jantung. Kemudian datang ke dokter, dokternya kasih obat, diikutin. Nah, ini yang paling penting. Ketika mengkonsumsi obat, obatnya diikutin terus, kata dokternya. Ayo, dimakan dan jangan coba-coba ngatur dosis sendiri. Nah, jangan juga begini, pemirsa. Anda mungkin banyak yang udah kena hipertensi, dikasih obat tensi sama dokter, begitu tensinya turun, obatnya lupa diminum. Lepas. Tapi pola hidup nggak berubah. Iya. Ntar tahu-tahu munculnya gagal ginjal, tahu-tahu munculnya stroke. Hati-hati. Nah, kemudian langkah berikut adalah langkah pemanfaatan teknologi. Hari ini kita hidup di era teknologi. Nah, untuk kesehatan, ada teknologi untuk membantu kesehatan darah dan pembuluh darah, khususnya ketika menghadapi kasus hipertensi, yaitu teknologi laser.
teknologi ini didesain sedemikian rupa oleh para ahli dengan memanfaatkan teknologi laser di mana dia mengeluarkan sinar laser warna merah yang merangsang produksi oksida nitrit. Nah, kemudian yang terbaru malah ada tambahan sinar biru yang membantu untuk memperkuat produksi oksida nitrit dan sinar kuning yang membantu untuk mengurangi stres. Jadi ada 3 sinar nih yang terbaru. Kalau yang dulu mungkin cuma warna merah saja. Nah, ketika 3 sinar ini bersinergi, apa yang terjadi? Pembuluh darah terbuka. Ketika pembuluh darah terbuka, tensi bisa turun. Ketika tensi bisa turun, apa yang terjadi? Pembuluh darah terbuka, tensi turun, terjadi proses pengenceran darah. Aliran darah lebih lancar. Ketika sinar laser itu menyinari pembuluh darah kita, dia juga menyinari darah di dalam pembuluh darah yang mana pada orang tua seringkali sudah terjadi penggumpalan darah. Penggumpalan dan pengentalan itu 2 saudara yang berhubungan erat. Nah, Sahabatan ya? CS-an, karena biasanya itu hubungannya dengan makanan, goreng, gula, dan satu lagi nih, penuaan. Ya. Penuaan ini berhubungan sekali dengan pengentalan darah. Itu sebabnya ketika Pak Hermawan menggunakan teknologi laser, Anda juga nanti boleh ikutin caranya. Yang terjadi adalah dia bekerja untuk membantu mengurai penggumpalan itu supaya tidak tambah parah. Pilihan yang dilakukan oleh Pak Hernawan gitu. Pak Hernawan ini usia 71 tahun dan masih produktif. Jadi bagi pemirsa yang mau tetap produktif di usia lanjut gitu ya. Pokoknya intinya adalah kesehatan nomor 1 dulu, iya kan? Kesehatannya harus diupayakan dulu. Salah satunya adalah dengan penggunaan teknologi laser. Artinya apa? Ketika kita sehat, maka pekerjaan kita juga bisa tetap berjalan dan kita bisa tetap produktif. Nah, sebenarnya ketika kita diberikan Tuhan kesehatan, maka tugas kita hanya menjaga kesehatan itu tetap ada. Jangan sampai kita diberi kesehatan sama Tuhan, tapi tidak kita jaga, akhirnya disia-siain, akhirnya kita kehilangan kesehatan tersebut. Dan kita mengingatkan pemirsa, survei riset kesehatan dasar Indonesia tahun 2018, 1 dari 3 orang di Indonesia usia 18 tahun itu menderita hipertensi. Kalau Anda tidak melakukan tindakan pencegahan sekarang, maka hati-hati Anda bisa kena stroke, serangan jantung, gagal ginjal. Ayo bertindak sekarang juga, gunakan teknologi lasernya. Oke, kalau tadi teknologi laser itu sudah dijelaskan manfaatnya untuk mengendalikan atau juga memperbaiki gitu ya, kualitas darah juga pembuluh darah. Tapi apa ada upaya lain untuk tetap membuat kualitas darah yang lebih baik lagi? Jadi yang pasti kalau yang namanya upaya untuk sehat itu kita harus tetap menjalankan pola hidup sehat. Yang pertama, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, manajemen stres yang baik, kemudian makan yang diperbaiki, terus gunakan teknologi laser. Tapi saat ini kita bisa mengkombinasikan dan mensinergikan teknologi laser ini dengan teknologi NMES. Teknologi yang fungsinya untuk menjaga kualitas dan volume otot kita untuk tetap terjaga dari penyusutan otot. Oke, baiklah, nanti dijelasin ya. Itu manfaat dari teknologi NMES apa dan untuk siapa saja. Yuk kita atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya dengan menerapkan pola hidup sehat ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser. Lalu bagaimana cara mendapatkan teknologi laser? Mas Panji akan menjelaskan untuk Anda. Pemirsa, kita semua pasti ingin tetap produktif di usia lanjut. Dan itu bisa kita lakukan jika kita menjaga kesehatan tubuh sedini mungkin dan melengkapi upaya sehat kita dengan menggunakan teknologi laser. Karena dengan penggunaan secara rutin, teknologi laser dapat membantu mengurangi gula, kolesterol, serta tekanan darah yang tinggi. Juga bisa membantu mengurangi kekentalan darah dan menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Untuk teknologi laser, gunakanlah Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari dokter laser. Dan ini merupakan inovasi terbaru, pelopor dan bahkan satu-satunya di Indonesia alat kesehatan yang mensinergikan antara teknologi laser dan juga teknologi NMES yang bahkan hadir dengan 14 light therapy. Ada 10 mata laser berwarna merah dan 4 light therapy berwarna biru dan juga kuning. Penggunaannya juga mudah, cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri 2 kali sehari untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Dan Anda juga bisa menggunakan teknologi NMES pada area otot yang membutuhkan. Pemirsa, mari kita tingkatkan kesehatan tubuh kita dan jadikan Aku Laser Ultimate bagian dari gaya hidup sehat kita. Ambil handphone Anda, hubungi nomor telepon yang tertera dan langsung saja chat kami. Dapatkan solusi terbaik dari Aku Laser Ultimate.
didukung oleh Hai pemirsa Go Healthy, terlebih ini untuk yang muda-muda, siapa di antara kalian yang mau tetap produktif, sehat dan bugar di usia senja, di usia lanjut? Pasti semua pada mau kan, makanya jaga kesehatan dari sekarang. Nah ini juga dialami oleh Pak Hernawan. Usianya sih 71 tahun, tapi tetap produktif dan juga bugar. Bahkan masih bekerja ya Pak ya. Padahal beliau ini punya masalah di jantung, mengalami kebocoran, lalu juga ada penyumbatan 60%. Tapi itu sih dulu, sekarang sudah berkurang jadi 30% setelah menerapkan pola hidup sehat ditambah lagi penggunaan teknologi laser. Benar Iya, Pak? iya. Oke, jadi tensi Bapak stabil di angka itu. Yang penting kan gitu ya Bang Paidon ya. Iya. Biasanya kan dengan bertambahnya usia juga tensi itu pasti akan melonjak. Tapi Bapak berhasil menekan di angka yang sama, Ya, stabil. betul Mbak Ai. Jadi Pak Hermawan tadi cerita sama kita semua, beberapa tahun yang lalu tensinya 140 sampai 150 walaupun bawahnya agak rendah ya. Tapi sekarang tetap tensinya di sekitar angka segitu. Padahal kita tahu bahwa pada beberapa orang ada yang cerita hanya dalam waktu 1 tahun tensi 140 bisa lompat ke 160 bahkan sampai 180. Nah, kenapa bisa begitu? Inilah kombinasi dari apa yang dikerjakan Pak Hermawan, yaitu obat-obatan dari dokter dikonsumsi, pola hidup sehatnya tetap dikerjakan, pilihan makanannya tidak terlalu berbahaya buat kesehatan, dan menghindari pola hidup yang tidak sehat, menghindari merokok, menghindari mabuk-mabukan, ya. Nah, kemudian beliau menggunakan teknologi laser. Nah, satu lagi yang perlu kita tahu adalah ketika makin banyak umurnya, itu memang hormon turun, pembuluh darah itu makin kaku. Ini yang menyebabkan nanti pada orang tua itu tensinya memang cenderung naik. Maka ketika Pak Hermawan menggunakan teknologi laser dan laser itu merangsang produksi oksida nitrit itu membantu elastisitas. Pembuluh darahnya terbuka. Kemudian satu lagi yang menarik, si lasernya itu menyinari pembuluh darah dan darah yang menggumpal akibat proses penuaan itu ada gumpalan dan pola makan juga bisa gumpalan. Gula darah, kolesterol, sel darah merah, sel darah putih seringkali lengket itu. Nah, teknologi laser itu mengurai penggumpalan tadi sehingga ketika terurai prosesnya namanya fibrinolisis, si kolesterolnya bisa dihantar ke dalam sel, gula bisa dihantar ke dalam sel, dan di dalam sel teknologi laser juga bekerja lagi dengan merangsang mitokondria untuk memasak atau mengolah kolesterol dan gula tadi sehingga bermanfaat. Kolesterol bisa dipakai untuk jadi hormon testosteron pada laki-laki dan estrogen pada perempuan. Kolesterolnya juga diubah jadi vitamin D. Kemudian kolesterol dibantu untuk cairan empedu. Ya, kemudian juga gula darahnya dipakai sehingga energi itu jadi naik. Sinar laser yang sekarang itu kan memang ada 3 ya. Yang dipakai sinar laser merah, sinar biru, dan sinar kuning. Nah, sinar biru itu membantu supaya oksida nitrit itu lebih banyak produksinya. Sinar kuning membantu menurunkan stres. Jadi, suasana tubuh itu menjadi lebih nyaman. Pembuluh darah terbuka, aliran darah menjadi lancar, termasuk yang ke otak kita. Di otak itu ada kelenjar yang bekerja memproduksi hormon namanya melatonin. Melatonin adalah hormon yang bertanggung jawab pada tidur. Pada orang yang tua, umurnya banyak, itu hormon melatonin makin turun sehingga kualitas dan kuantitas tidur berkurang. Nah, dengan bantuan teknologi laser, volume melatonin naik, sehingga kualitas dan kuantitas tidur kembali membaik. Nah, disinilah tindakan bijaknya dilakukan Pak Hermawan untuk kesehatannya yang bisa Anda tiru. Anda bisa pakai sekarang juga, sehingga apa? Bisa membantu mencegah munculnya penyakit yang lebih parah, membantu proses pemulihan kesehatan, dan membantu mencegah komplikasi. Mas Nurman, mengingat usia kita kan selalu bertambah. Kalau dengan bertambahnya usia kan pasti metabolisme menurun. Ya, benar banget ya. Jadi kalau yang namanya bertambahnya usia, maka metabolisme juga turun. Tapi metabolisme ini sangat berkaitan erat dengan yang namanya otot. Jadi ketika volume otot itu berkurang, maka metabolismenya pun juga berkurang. Nah, salah satu cara untuk kita menjaga volume otot kita agar tidak ada penyusutan otot, maka salah satunya adalah kita bisa dengan olahraga. Kemudian kalau kita memang olahraganya kurang dirasa, kita bisa manfaatkan teknologi NMES. Jadi teknologi NMES ini singkatan dari Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi fungsinya adalah untuk merangsang otot kita dan syaraf kita untuk berkontraksi sehingga mencegah terjadinya penyusutan otot. Nah, salah satu cara untuk latihan pada orang stroke adalah dengan kita menggunakan teknologi NMES.
Baik. Dengan begitu akan dirangsang kembali otot-otot yang tadinya mengalami kelumpuhan, mencegah terjadinya penyusutan otot, dan merangsang otak kita untuk mengkontraksikan otot-otot di bagian yang mengalami kelumpuhan tersebut. Oke, jadi intinya kalau kita mau tetap sehat, terapkan pola hidup sehat dari sekarang, ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser untuk memperbaiki kualitas darah dan juga pembuluh darah, disinergiskan dengan teknologi NMAS untuk mengaktifkan otot-otot syaraf dalam tubuh kita. Benar ya Mas Nurman ya, Bang betul. Paidon? Oke, Ya. baiklah. Kita senang ya nambah lagi nih cerita-cerita sehat hari ini setelah menggunakan teknologi laser. Dan selain Bapak Hernawan yang sudah terbantu kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser, saya punya cerita lain dari masyarakat Indonesia yang juga meningkat kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser. Ini dia. Ya, keluhan saya nyeri di dada, ya, lalu ada kesemutan di tangan kanan dan jadi nggak nyaman gitu kan. Apalagi yang namanya kram di betis itu kalau lagi tidur tiba-tiba kram di betis itu sakit sekali. Sekarang yang paling terasa saya nyeri di dada ini sudah hampir nggak terasa ya. Lalu kesemutannya nggak ada lagi dan kram di kaki juga nggak ada lagi. Kita tuh senang ya kalau ngelihat masyarakat Indonesia terbantu kesehatannya berkat penggunaan teknologi laser. Salah satunya adalah Pak Hernawan yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser. Bapak sekarang kan lebih bugar, lebih sehat, stamina meningkat. Mungkin saya boleh tahu Pak, ada doa atau harapan untuk kedepannya yang ingin Bapak sampaikan hari ini? Harapannya ya sampai akhir aja tetap sehat gitu. Ya. Amin. Terima kasih Pak Hernawan. Sehat terus ya Pak ya. Terima Terima kasih Bang Paidon, terima kasih Mas Nurman sudah hadir di Go Healthy. Pak Hernawan juga sudah berbagi cerita kepada kami di sini. Sehat terus ya Bapak ya. Dan bagi Anda pemirsa yang punya keluhan kesehatan seperti diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi, yuk kita atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya dengan menerapkan pola hidup sehat ditambah lagi dengan penggunaan dua teknologi yang terdapat dalam satu alat kesehatan, yaitu teknologi laser dan juga teknologi NMAS. Pak Hernawan sudah merasakan manfaatnya dan sekarang giliran Anda untuk menggunakan teknologi laser dan juga teknologi NMAS yang terdapat dalam satu alat kesehatan. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Mas Panji akan menjelaskannya untuk Anda. Pemirsa, mari kita tingkatkan kesehatan tubuh kita dengan alat kesehatan yang tepat, yang terbaik, terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Pemirsa, kami dari Gogomall telah menghadirkan dokter laser ke Indonesia sejak 2011. Sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari dokter laser. Dan kami terus berinovasi. Untuk itu kami persembahkan kepada Anda Aku Laser Ultimate dengan 14 light therapy yang disinergikan dengan teknologi NMAS untuk membantu melengkapi upaya sehat Anda dan juga keluarga. Pastikan Anda memiliki Aku Laser Ultimate dari Gogomall supaya Anda mendapatkan garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Pemirsa, sekarang adalah kesempatan bagi Anda untuk mengambil keputusan hidup lebih sehat demi diri Anda dan juga keluarga. Hubungi nomor telepon yang tertera dan chat kami sekarang juga dan dapatkan manfaat terbaik dari Aku Laser Ultimate.